Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin yang dalam istilah medis disebut urinalisis merupakan pemeriksaan kesehatan melalui media urin atau air seni. Pemeriksaan dapat dinilai berdasarkan penampakan fisik dari urin, yaitu berupa warna, kejernihan, bau, pH, adanya glukosa, protein, nitrit, sel darah putih, sel darah merah, bilirubin, kristal, dan bakteri di dalam urin. Mengapa perlu dilakukan pemeriksaan urin? Pemeriksaan urin dilakukan karena beberapa alasan berikut. 1. Memeriksa kesehatan secara keseluruhan. Dokter dapat merekomendasi tes urin sebagai bagian dari pemeriksaan medis rutin, pemeriksaan kehamilan, dan pemeriksaan menjelang proses pembedahan atau operasi. Pemeriksaan ini juga membantu mendeteksi adanya gangguan kesehatan seperti diabetes mellitus, penyakit yang berhubungan dengan ginjal, dan penyakit hati. Kedua, mendiagnosis kondisi medis. Dokter akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan urin jika pasien mengalami gejala seperti sakit perut, sakit punggung, sering buang air kecil, terdeteksi darah pada urin, atau segala gangguan kesehatan yang berkaitan dengan urin. Tes urin umumnya dilakukan untuk membantu diagnosis penyebab dari gejala yang dirasakan oleh pasien. Contohnya, urin terlihat keruh atau tidak jernih. Ini merupakan indikasi terjadinya infeksi saluran kemih. Terjadinya peningkatan kadar protein pada urin juga memberikan indikasi adanya penyakit pada ginjal. Alasan ketiga adalah untuk memantau kondisi medis. Jika seseorang telah terdiagnosa mengalami suatu kondisi medis, misalnya penyakit ginjal atau gangguan pada saluran kemih, dokter akan merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan urin secara teratur untuk memantau kondisi dan pengobatan yang dilakukan. Kapan harus dilakukan pemeriksaan urin? Pemeriksaan urin bisa dilakukan kapan saja, namun beberapa kondisi medis mengharuskan seseorang melakukan pemeriksaan urin secara rutin, seperti pada ibu hamil. Ia menggunakan tes urin untuk mendeteksi kehamilan positif atau negatif melalui tes PEG. Jika seseorang mengalami gejala pada urin seperti adanya darah pada urin, warna urin yang lebih pekat, atau segala gejala yang mengindikasikan adanya penyakit tertentu, diwajibkan untuk melakukan tes urin. Biasanya, pemeriksaan urin ini lebih sering dilakukan pada pasien yang memiliki gangguan atau penyakit ginjal dan saluran kemih. Bagaimana melakukan pemeriksaan urin? Sebelum dilakukan pemeriksaan urin, petugas akan memberikan atau meminta pasien untuk menampung urin dalam wadah spesimen yang kecil. Tidak dianjurkan untuk berpuasa jika hanya melakukan pemeriksaan urin. Cara pengumpulan urin pada wanita dan pria berbeda. Pada wanita diperlukan pembersihan pada area sekitar uretra dengan cara menyapukan tisu pembersih kering pada organ intim dari depan hingga ke belakang searah. Sedangkan kalau pada pria, area ujung kepala penis harus dipastikan kebersihannya sebelum dilakukan proses pengumpulan urin. Pancaran urin yang di awal dibuang, kemudian sisanya ditampung sebanyak 10 hingga 15 mm pada wadah yang steril. Setelah itu,
buang sisa urin yang masih keluar dari proses berkemih. Cara ini disebut dengan pengumpulan sampel urin secara midstream. Sampel urin yang sudah ditampung di wadah yang steril tadi harus segera diperiksa dalam jangka waktu 1-2 jam setelah pengambilan. Namun apabila tidak bisa dilakukan pemeriksaan, maka simpan sampel dalam lemari pendingin. Salah satu prosedur pemeriksaan parameter pada urin adalah pemeriksaan protein urin. Pemeriksaan protein urin adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin. Pemeriksaan protein ini dilakukan dengan metode tes celup atau dipstick. Pemeriksaan ini sangat sederhana, tetapi penting untuk dilakukan karena bisa menjadi screening awal bagi penyakit ginjal. Jika ternyata diketahui terdapat kelebihan protein dalam urin, hal ini dapat mengindikasikan penyakit tertentu, khususnya kelainan pada ginjal. Pada ginjal yang sehat, normalnya tidak ditemukan kadar protein dalam urin. Bila ditemukan, jumlahnya pun hanya sangat sedikit. Namun, bila ginjal yang mengalami gangguan, maka kemampuan ginjal untuk menyaring dan menyerap protein dalam darah akan terganggu. Dokter juga akan menyarankan pemeriksaan protein urin pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus, darah tinggi, ataupun gangguan ginjal. Pemeriksaan urin terdiri dari 2 jenis, yaitu pemeriksaan urin sewaktu dan pemeriksaan urin 24 jam. Pemeriksaan urin 24 jam dilakukan pada sampel urin yang terkumpul dalam waktu 24 jam terakhir. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kadar protein urin pasien tinggi, hal ini mengindikasikan adanya gangguan kesehatan seperti gangguan ginjal, gangguan jantung, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit limfoma Hodgkin, gangguan autoimun, preeklamsia, dan malaria. Akan tetapi, kadar protein yang tinggi tidak selalu mengindikasikan penyakit. Terkadang, terdapat protein pada urin bisa juga disebabkan oleh dehidrasi, efek samping obat atau suplemen, olahraga berat, gangguan emosional, hipotermia, dan demam. Hasil pemeriksaan urin dinyatakan normal apabila urin terlihat jernih, berbau seperti urin biasa, memiliki tingkat pH normal, tidak tampak adanya sel darah merah ataupun sel darah putih, serta tidak terdapat bakteri. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan kita hari ini saya akan menyajikan terkait apa itu hipertensi, bagaimana gejala-gejalanya, dan bagaimana pengobatannya, dan apa yang terjadi jika hipertensi tidak ditangani dengan baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, hipertensi berasal dari 2 kata, hiper dan tensi. Hiper adalah tinggi, tensi adalah tekanan. Yang dimaksud tekanan di sini adalah tekanan darah. Hipertensi, tekanan darah yang tinggi. Bapak Ibu, darah yang beredar di dalam tubuh kita itu mengalir berada di dalam sebuah saluran yang sangat panjang, berasal dari jantung kita dan kemudian sampai ke ujung-ujung dari organ yang
yang hendak dituju seperti ginjal, otak, otot, dan sebagainya. Pada satu titik yang namanya jantung ketika memompa, itu dia akan memberikan tekanan kepada darah sehingga pembuluh darah ini mempunyai tekanan. Dia mempunyai tekanan yang mana dengan tekanan itu darah bisa sampai ke ujung-ujung dari organ yang hendak dituju. Bapak Ibu, kalau terjadi sebuah kondisi, misalnya darah yang ada di dalam pembuluh darah itu sedemikian banyaknya, sementara pipa pembuluhnya tetap, maka terjadilah apa yang kita sebut sebagai peningkatan tekanan. Ya. Sama halnya dengan kalau Bapak Ibu menyalakan pompa air, sanyo atau Shimizu, tapi kerannya dikecilkan. Apa yang terjadi? Tentu pipa yang mengalirkan dari pompa ke keran itu akan meningkat tekanannya dan bisa pecah di pipanya. Nah, sama dengan pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Kalau terjadi satu dan lain hal, di mana volume jumlah darah di dalam pembuluh darah itu meningkat, maka terjadilah peningkatan tekanan dalam pembuluh darah. Nah, tekanan yang meningkat di dalam pembuluh darah akibat meningkatnya volume, meningkatnya isi dari darah, maka itu kita sebut sebagai tekanan darah tinggi. Bapak Ibu, kalau tekanan darah ini dipertahankan terus-menerus dalam kondisi tinggi, apa yang terjadi? Maka sebagaimana tadi pipa pompa air yang dimatikan atau dikecilkan kerannya, bisa pecah pipa airnya, maka demikian pula pembuluh darah di dalam tubuh kita. Kalau sedemikian tinggi berlangsung selama berhari-hari, berbulan-bulan, maka pembuluh darah itu bisa mengeras sehingga pada akhirnya akan pecah. Dan kalau pecah apa yang terjadi? Kalau pecah maka akan terjadi, jika dia pecahnya di pembuluh darah otak, maka yang terjadi adalah penyakit stroke atau cerebrovascular accident, yakni pecahnya pembuluh darah di otak sehingga membuat fungsi-fungsi otak menjadi terganggu, terjadilah kelumpuhan, terjadilah mati rasa, terjadilah kegagalan bicara dan lain sebagainya. Kalau dia terjadi di kaki, maka kaki akan mengalami kelumpuhan dan sebagainya. Itu salah satu efek dari hipertensi. Karena itu Bapak Ibu, sejak dini kita harus selalu perhatian dengan kesehatan kita, supaya jangan sampai yang namanya tekanan darah tinggi itu mempunyai efek merusak tubuh kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya cintai, karena itu hendaknya sejak dini Bapak Ibu selalu berupaya untuk menjaga kesehatannya dengan rutin memeriksakan tekanan darah. Dengan rutin memeriksakan tekanan darah di fasilitas-fasilitas terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit atau dokter klinik di kampung-kampung setempat, maka ini bisa menjaga supaya tekanan darah kita tidak melonjak sedemikian rupa sehingga akan merusak kemana-mana. Karena itu mulai sekarang Bapak Ibu harus selalu menjaga kesehatan ini, pertama dengan kontrol rutin, apalagi bagi mereka-mereka yang usianya sudah di atas 40, apalagi 50, 60 tahun, harus rutin. Entah sebulan sekali, entah seminggu sekali, ya, itu harus rutin memeriksakan tekanan darahnya. Kalau memang Bapak Ibu mempunyai kelebihan rezeki, bisa Bapak Ibu membeli alat tekanan darah tinggi, pengukur tekanan darah tinggi ini dengan yang cara manual atau dengan cara digital. Baik Bapak Ibu, itu adalah memonitor ya, supaya cara untuk kita mengetahui berapa tekanan darah kita. Normal tekanan darah seorang yang sehat itu berkisar tekanan sistolnya atau tekanan di atas sekitar 100 sampai 120 mm air raksa atau milimeter Hg. Itu tekanan atas atau tekanan sistol dalam bahasa kedokteran.
Sementara tekanan yang bawah itu adalah tekanan diastol, itu normalnya sekitar 80 sampai 90. Itu tekanan darah yang normal. Lebih dari itu maka kita sebut mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan hipertensi mempunyai tingkat gradasi, ada yang tekanan darah tinggi rendah, sedang sampai tinggi atau berat. Itu nanti akan bisa kita ketahui kalau Bapak Ibu memeriksakan tekanan darah. Nah, supaya kita jangan sampai mengalami tekanan darah tinggi, apa yang harus kita lakukan sejak dini untuk mencegah terjadinya tekanan darah tinggi? Pertama, ubah gaya hidup. Ubah gaya hidup, pola hidup. Ini sangat penting Bapak Ibu. Pola hidup yang seperti apa yang bisa menjaga tekanan darah Bapak itu tetap normal, stabil, tidak meningkat? Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup berarti tidur yang nyenyak. Ini merupakan salah satu cara yang penting untuk mencegah terjadinya tekanan darah tinggi. Karena telah diketahui secara eksperimental dan secara pengalaman bahwasanya mereka yang mengalami darah tinggi itu pada awal mulanya mereka mempunyai pola hidup yang kurang bagus, yakni tidurnya cuma sejam 2 jam semalam, atau kalaupun tidur 6 jam tapi tidak nyenyak. Mungkin mereka mengalami gangguan tidur ngorok. Nah, itu juga bisa meningkatkan tekanan darah tinggi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua adalah perubahan pola makan. Ya. Rubah pola makan Bapak Ibu yang pada awal mulanya itu makanan yang tinggi garam, asin, gurih sifatnya, gorengan-gorengan yang berminyak. Maka mulai sekarang Bapak Ibu mulai dirubah menjadi makanan yang banyak mengandung air, sedikit gorengan, dan rendah garam. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang mulai menjauhkan diri dari makanan-makanan yang asin. Ikan asin, telur asin, sayur asin, bakso asin. Bakso kalau tidak asin tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau asin dan kebanyakan bakso asin, itu coba dikurangi garamnya. Kalau tidak bisa bagaimana? Bapak Ibu bisa mencari di toko-toko itu yang namanya garam rendah natrium. Ya. Garam rendah natrium. Itu banyak ya, ini biasanya dikatakan garam untuk penderita hipertensi. Karena dia kurang kadar natriumnya dan diganti dengan kalium, yakni garam yang baik untuk pembuluh darah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, kurangi asupan makanan yang tinggi garam ya. Selain bakso misalnya apalagi? Mungkin mie ya, atau makanan-makanan yang tinggi lemak Bapak Ibu ya. Tinggi lemak semacam minyak goreng yang digoreng, nasi goreng, mie goreng. Ya, itu mulai sekarang dikurangi ya. Dan lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalium. Nah, yakni rendah garam. Apa itu? Seperti makan buah-buahan, makan semangka, makan pepaya, makan timun. Timun itu sayur, bukan buah ya. Makan timun. Atau makan sayur yang banyak. Makan kangkung, makan sawi, makan bayam. Ini makanan-makanan yang rendah garam. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sering-sering untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi sayur, ya, makanan yang banyak sayurnya, banyak kuahnya, dan makanan yang banyak buahnya. Ya. Tadi semangka, kemudian melon atau apel, atau yang banyak tumbuh di Kalimantan Selatan, pisang. Nah, ini pisang sangat mudah. Di kiri kanan kita tumbuh dengan berlimpah makanan pisang. Dan pisang ini makanan yang tinggi kalium dan rendah natrium. Kalium ini adalah garam yang bisa mengurangi tekanan darah. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu sering-sering konsumsi pisang. Ya. Pisang sangat murah sekali dan minimal paling enggak Bapak Ibu bisa mengkonsumsinya bukan 2 tandan ya. 2 biji pisang ya. Bukan 2 sisir, bukan 2 tandan, tapi cukup 2 biji pisang. Kemudian Bapak Ibu, selain perubahan pola makan, perubahan pola hidup,
Kemudian psikis. Psikis Bapak Ibu mulai sekarang diperbaiki ya, psikologinya, perasaannya. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak perlu, yang membuat sumpek, yang membuat sedih, yang membuat marah ya. Kita buat hidup serileks mungkin. Kita serahkan hidup kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan makhluknya dan diberinya rezekinya dan dijamin rezekinya. Nah, karena itu sebagai seorang makhluk yang beragama, manusia yang beragama, tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, maka Bapak Ibu mulai sekarang mulai menjalankan pola hidup yang rileks dan sabar. Bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita. Ya, kalau memang sehari-hari bisanya naik sepeda motor CB70, maka kita tidak perlu harus berkeinginan untuk bisa naik mobil seharga sepeda motor seharga 14 juta, 15 juta, 25 juta. Kalau memang tidak mampu, kita buat hidup kita serileks mungkin dan penuh dengan rasa syukur dengan apa yang sudah ada di tangan. Kalau tidak, maka Bapak Ibu akan mulai mencicil untuk gaya hidup yang Bapak Ibu inginkan. Ingin punya mobil, ingin punya rumah satu, ingin punya rumah dua, mencicil. Kalau tidak ada pemasukan bingung buat bayar cicilan. Ya, karena itu Bapak Ibu, mulai sekarang mari kita hidupkan gaya hidup rasa syukur. Penuh dengan rasa syukur. Hidup apa adanya, tidak memaksakan diri. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup penuh dengan pasrah tawakal. Ya, apapun yang terjadi itu kita serahkan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kapan matinya, kapan sakitnya, apa yang terjadi besok, tidak usah dikhawatirkan. Kita semua serahkan nasib kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, maka tidurnya Bapak Ibu akan rasa tenang, bisa tidur dengan nyenyak, sehingga tekanan darah pun akan stabil, tidak dihantui dengan cicilan-cicilan dan tidak dihantui dengan tagihan-tagihan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya Oski Iliandri bin Holi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berharap semoga kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga bisa menjalani hidup dengan tenang dan damai. Saya ucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rudiansah. Tadi sudah kita dengarkan semua bagaimana tentang pemeriksaan urin untuk mencegah untuk mengetahui adanya gangguan ginjal. Kemudian salah satu penyebab paling sering gangguan ginjal adalah darah tinggi atau hipertensi. Nah, kali ini saya bicara tentang bagaimana sih mencegah supaya tidak terjadi gagal ginjal. Ya, dari beberapa tadi yang paling utama adalah bagaimana kita hidup sehat. Hidup sehat ini adalah makan makanan yang tidak memperberat kerja ginjal. Apa saja? Ya, terutama adalah yang protein tinggi. Protein tinggi ini banyak seperti di makanan laut, kemudian di telur, daging ya, dan juga jeroan-jeroan. Kemudian makanan-makanan yang banyak mengandung kristal-kristal, contoh seperti oxalat tadi. Itu termasuk dalam ubi-ubian. Kemudian juga kopi, hati-hati ya, jangan terlalu sering banyak minum kopi, sehari sampai 10 gelas. Kalau cuma 1 gelas masih boleh. Nah, selain itu yang paling utama adalah cukup minum air. Seberapa cukup? Rata-rata kalau kita hitung antara 30-35 cc per kilogram berat badan. Itu kira-kiranya sekitar itulah. Tapi kalau lebih sedikit gak apa-apa. Tapi jangan sangat berlebihan sekali. Karena pengen sehat jadi minumnya 5 liter, 10 liter. Wah, kebelenger nanti. Walah, bengkak badannya ya. Kemudian yang perlu lagi adalah jangan sampai kekurangan minum. Karena kalau kekurangan minum, tubuh ini akan merespon untuk metabolismenya juga kekurangan cairan yang sangat memerlukan air dalam metabolisme tadi.
Dan ginjal akan membersihkan semakin berat karena sampahnya terlalu pekat. Nah, apa saja selain itu? Nah, banyak orang-orang berpikir bahwa obat-obatan. Betul, obat-obatan iya, tapi tidak selalu banyak. Hanya beberapa macam obat yang memang harus kita hindari, yaitu obat-obat yang kerjanya banyak dibersihkan di ginjal, atau obat-obat yang memang bekerja bisa merusak ginjal. Contoh adalah beberapa obat-obat pegelinu, nyeri yang sering kadang-kadang dijual bebas di warung-warung atau di tempat-tempat jualan lainnya. Nah, selain itu juga adalah jamu-jamuan. Jadi jangan sampai berpikir jamu itu pasti aman, tidak ada efek samping. Enggak mungkin. Semua pasti ada efeknya. Tapi memang karena dosisnya kecil, jadi tidak terlihat langsung efek dari jamu-jamu. Ya. Nah, selain itu beberapa penyakit pun bisa menyebabkan penyakit ginjal. Penyakit apa saja? Paling banyak di Indonesia. Jangan salah, bukan karena kencing batu, bukan karena minum obat tadi, tapi penyebab paling sering penyakit ginjal sampai bahkan cuci darah itu adalah darah tinggi. Makanya tadi dijelaskan kenapa darah tinggi. Karena darah tinggi adalah penyebab terbanyak di Indonesia terjadinya gagal ginjal. Jadi konsepnya harus dikontrol tekanan darahnya. Nah, yang kedua, penyakit yang paling banyak menyebabkan gagal ginjal adalah kencing manis. Ya, kencing manis itu bisa menyebabkan gagal ginjal karena kadar gula yang tinggi akan merusak ke dalam ginjal. Jadi kuncinya kontrol kadar gula. Selain tadi kontrol tekanan darah dan kontrol kadar gula. Gimana caranya mengontrol? Kembalikan ke depan lagi. Itu adalah hidup sehat. Ya. Yang kedua, hidup sehat tadi itu juga adalah dengan mengontrol tekanan darah dan gula tadi dengan obat-obatan. Jangan sampai berpikir dengan kita mengkonsumsi obat darah tinggi, mengkonsumsi obat gula, justru merusak ginjal. Itu terbalik dan salah. Dengan kita mengkonsumsi obat-obat darah tinggi dan gula tadi, tujuannya mengontrol tekanan darah, mengontrol kadar gula, dan ginjal kita selamat. Ginjal kita terjaga dari kerusakan akibat dua penyakit tersebut. Yang lain-lainnya penyebab penyakit-penyakit yang lain seperti batu, iya, kemudian juga bawaan dari lahir juga ada karena kista dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah stres. Stres ini ternyata juga bisa merusak ginjal karena stres tadi maka terjadi reaksi inflamasi, kortisol tinggi dan sebagainya, makanya ginjalnya jadi cepat rusak. Dan untuk mencegah itu tadi, selain tadi semua yang bisa kita coba merubah tadi gaya hidup dan sebagainya, termasuk adalah mengurangi kadar konsumsi garam. Garam tidak boleh berlebihan, asin-asin ya. Apalagi kita di kotanya ibu kota Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nah, jadi banyak yang masin-masin. Kalau banyak yang manis-manis namanya Banjarmanis ya, beda. Terus yang paling utama lagi adalah bahwa olahraga secukupnya bagi teman-teman, bagi semua masyarakat agar tetap olahraga. Meskipun dalam kondisi sekarang pandemi, tetap olahraga ringan-ringan dan berjauhan dari orang yang berkerumun banyak. Nah, itu tadi tips bagaimana mencegah penyakit ginjal supaya ginjal kita tetap aman. Selamatkan ginjal Anda, save your kidney. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun atau air mengalir. Jangan lupa menggunakan masker. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan social distancing.